Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Otak Kencer. Di video kali ini kita mau kupas tuntas lagi mengenai soal FR Guru IPS. Apa nih? Kerajaan Maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Yo, langsung aja simak terus videonya. Soal nomor 1, penyebab runtuhnya kerajaan Kutai disebabkan oleh A. Perang antar saudara, B. Perebutan kekuasaan, C. Gugurnya Raja Dharma Setia dalam peperangan, D. Dijajah oleh kerajaan lain, dan E. Terjadi pengkhianatan dari dalam kerajaan. Nanti untuk videonya seperti biasa bisa teman-teman pause sesuai dengan kebutuhan. Oke, udah dapat apa sih penyebab runtuhnya kerajaan Kutai? Yaps, betul banget, yang C. Gugurnya Raja Dharma Setia dalam peperangan. Pembahasannya, kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu yang memiliki bukti sejarah tertua. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, di hulu sungai Mahakam. Dalam prasasti sejarah kerajaan Kutai disebutkan bahwa kerajaan Kutai ini didirikan oleh Kudungga, yang kemudian dipimpin oleh Aswawarman, Mulawarman, Marawijaya, dan yang lainnya hingga Dharma Setia Warman. Adapun penyebab keruntuhan kerajaan Kutai yaitu tidak adanya pemimpin yang setara dengan pendahulunya, di mana pada saat gugurnya Maharaja Dharma Setia dalam melakukan peperangan melawan Aji Pangeran Sinumpanji atau Raja Kutai Kartanegara. Walaupun bernama sama, namun kedua kerajaan ini berbeda loh. Peperangan ini berlangsung pada abad ke-16. Gitu ya teman-teman, jadi jelas ya. Jawabannya berarti yang option C. Gugurnya Raja Dharma Setia dalam peperangan. Oke, sampai di sini. Yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Perhatikan keterangan di bawah ini. Yang pertama, menguasai jalur perdagangan di Selat Sunda. 2. Menegakkan kekuasaan Singosari atas wilayah Nusantara. 3. Mengantisipasi serangan pasukan Mongol yang menuju Singosari. 4. Sebagai strategi untuk memperlemah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Dan yang kelima nih, menaklukkan Melayu untuk menghadang ekspansi Kubilai Khan. Berdasarkan keterangan di atas yang merupakan tujuan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 adalah nomor option A 1, 2, dan 3, option B 1, 2, dan 4, option C 2, 3, dan 4, option D 2, 3, dan 5, option E 2, 4, dan 5. Coba teman-teman dilihat lagi keterangannya. Mana sih yang termasuk tujuan ekspedisi Pamalayu? Yang mana? Betul banget, yang D 2, 3, dan 5. Pembahasannya, tujuan dari ekspedisi Pamalayu atau penaklukan Tanah Melayu untuk membendung serangan Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan. Penjabarannya kayak gimana? Jadi sebelum Sriwijaya dan Majapahit menjelma sebagai sebuah imperium maritim yang sukses, Singosari sudah mempelopori sistem diplomasi terhadap kerajaan-kerajaan sekitar Nusantara untuk menjadi sebuah komunitas dalam mengamankan kepentingan bersama dari bangsa luar. Gagasan Kertanegara tentang Pamalayu tersebut dimulai sejak tahun 1275. Hal ini diinspirasi atau disebabkan oleh manuver yang dilakukan oleh kerajaan Mongol yang acap kali mengganggu kepentingan kerajaan-kerajaan lokal Nusantara. Oleh sebab itu, Kertanegara ingin kerajaan-kerajaan sekitar bersatu padu dan bahu-membahu dalam menangkal serangan asing. Namun sayang, gagasan cemerlang Kertanegara tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari kerajaan Dharmasraya di Sumatera. Oleh sebab itu, akhirnya ekspedisi tersebut berubah menjadi penaklukan yang dipimpin oleh Kebo Nabrang.
Jadi jelas ya teman-teman, tujuan ekspedisi Pamalayu ditunjukkan oleh nomor 2, yaitu untuk menegakkan kekuasaan Singosari atas wilayah Nusantara. 3. Mengantisipasi serangan pasukan Mongol yang menuju Singosari. Dan yang kelima, menaklukkan Melayu untuk menghadang ekspansi Kubilai Khan. Ditunjukkan oleh option D. Oke, sampai di sini. Yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Perang saudara antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi yang menandai awal keruntuhan kerajaan Majapahit adalah perang A. Bubat, B. Ganter, C. Sadeng, D. Karusetra, E. Paregreg. Kira-kira yang mana teman-teman? Apa sih perang saudaranya? Betul banget, yang E. Paregreg. Pembahasannya, Perang Paregreg adalah perang antara Majapahit Istana Barat yang dipimpin Wikramawardhana melawan Istana Timur yang dipimpin Bre Wirabumi. Perang ini terjadi tahun 1404 sampai 1406 dan menjadi penyebab utama kemunduran Majapahit. Gitu ya. Lanjut lagi yuk kita ke soal nomor 4. Perang saudara seringkali menghancurkan suatu kekuasaan sebagaimana terjadi pada keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha berikut ini. A. Kutai, B. Tarumanegara, C. Majapahit, D. Bali, E. Pajajaran. Gampang banget, yang mana? Yaps, betul banget yang C. Majapahit. Pembahasannya, tidak ditemukan bukti bahwa di kerajaan Kutai, Tarumanegara, Bali maupun Pajajaran terjadi perang saudara yang menyebabkan keruntuhan kerajaan. Fakta yang sampai kepada kita adalah perang saudara di kerajaan Majapahit yang dikenal dengan perang Paregreg, yang berarti perang bertahap, perang setahap demi setahap. Perang ini melibatkan keluarga dekat antara putra dari selir bernama Bre Wirabumi dengan menantu Raja Wikramawardhana. Dampak perang yang berlarut-larut adalah melemahnya pemerintahan dan banyak nih daerah melepaskan diri dari Majapahit dan akhirnya disintegrasi, maka secara perlahan Majapahit runtuh. Itu ya teman-teman, salah satu penyebab kenapa sih kerajaan Majapahit itu menjadi runtuh. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berhasil menguasai pusat-pusat perdagangan strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Tanah Gentingkra, Laut Jawa, dan Kepulauan Maluku, serta mengembangkan sektor perdagangan maritim. Bukti yang mendukung pernyataan kemaritiman kerajaan Majapahit adalah option A. Pembagian kerja Majapahit dalam beberapa wilayah administratif. B. Penarikan upeti dari setiap wilayah jajahan kerajaan Majapahit. C. Pembangunan pelabuhan Hujung Galuh di hilir sungai Brantas. D. Pembangunan gapura Wringin Lawang di Istana Trowulan. E. Pembuatan mata uang kerajaan yaitu kepeng dan gopok. Kira-kira yang mana teman-teman? Apa sih buktinya? Yaps, betul banget yang C. Pembangunan pelabuhan Hujung Galuh di hilir sungai Brantas. Pembahasannya, Sungai Brantas sebagai salah satu sungai terpanjang memiliki peranan besar nih dalam pertanian kerajaan Majapahit. Hal ini sejalan dengan timbulnya pemukiman-pemukiman penduduk di sekitar daerah aliran Sungai Brantas. Dikarenakan daerah sepanjang aliran ini subur dan cocok untuk perniagaan. Selain itu, keberadaan Sungai Brantas menguntungkan karena sebagai akses penghubung yang lebih cepat dan aman antara daerah pedalaman dengan pesisir. Mengingat ibu kota kerajaan Majapahit yang berada di pedalaman, maka kerajaan Majapahit sukses nih memadukan keunggulan agraris dan memperluas kekuatan maritimnya dengan memanfaatkan Sungai Brantas sebagai penghubung ke laut lepas. Gitu ya teman-teman, masih semangat ya diperjuangkan tes CPNS tahun ini. Semoga teman-teman diberikan hasil yang terbaik dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Ratusan tahun telah berlalu dan kini kejayaan Majapahit hanya sebatas sejarah bagi masyarakat Indonesia. Kerinduan menjadi negara maritim didengung-dengungkan oleh pemerintah hasil pemilu 2014. Bahkan dalam salah satu program kerjanya yang dikenal dengan Nawacita, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan akan memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim. Perencanaan pengembangan infrastruktur, aturan-aturan pendukung, hingga implementasi di lapangan mulai dilaksanakan. Salah satu infrastruktur yang dikembangkan untuk mewujudkan cita-cita mengembalikan kejayaan maritim Nusantara adalah A. Infrastruktur sumber daya manusia, B. Infrastruktur sumber daya alam, C. Infrastruktur pelabuhan Indonesia, D. Diplomasi dan pertahanan militer kemaritiman, E. Budaya maritim. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Coba. Betul banget, yang C. Infrastruktur pelabuhan Indonesia. Pembahasannya, salah satu infrastruktur yang dikembangkan untuk mewujudkan cita-cita mengembalikan kejayaan maritim Nusantara adalah infrastruktur pelabuhan Indonesia, karena masih sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain di ASEAN. Penguatan infrastruktur pelabuhan akan mampu menekan biaya logistik nasional yang saat ini tergolong tinggi. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, kapal-kapal niaga yang masuk dan keluar tak lagi berukuran kecil. Kapal-kapal dengan ukuran dan muatan besar dapat masuk dan bersandar di pelabuhan di Indonesia. Artinya, muatan-muatan kapal dari Indonesia yang dikirim ke negara-negara lain tak harus transit di Singapura, tetapi langsung dapat menuju ke negara tujuan atau ke pelabuhan terdekat dari negara tujuan. Era baru kejayaan maritim Indonesia akan segera dimulai. Kejayaan maritim yang pernah diukir oleh Majapahit akan dimulai dari Jawa Timur, dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Oke ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita ke Kerajaan Sriwijaya. Perdagangan di Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat, terutama karena A. Mundurnya peranan pelabuhan Malaka, B. Ramainya perdagangan di Selat Malaka, C. Letak strategis antara India dengan Cina, D. Daerah kekuasaannya sangat luas, option E. Menjadi pusat penghasil pala. Kira-kira yang mana teman-teman? Support terus channel Otak Kencar ini ya. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya. Udah dapat? Yaps, betul banget yang C. Letaknya strategis antara India dengan Cina. Pembahasannya, Kerajaan Sriwijaya memiliki kekuatan armada laut yang disegani di Selat Malaka pada masa kejayaannya. Penguasaan daerah tepi dan Selat Malaka memberikan keuntungan besar dari sisi perniagaan regional maupun internasional. Letak yang strategis di tepian Selat Malaka merupakan faktor utama penunjang kejayaan perniagaan Sriwijaya. Makanya jelas nih jawabannya yang C, letaknya strategis antara India dengan Cina. Masih di Sriwijaya, perhatikan data di bawah ini. Yang pertama, aktivitas ekonomi mengandalkan sektor perdagangan. 2. Sering kedatangan musafir dari Cina dan India. 3. Sering mengirimkan utusan ke luar negeri. 4. Wilayahnya terletak di jalur perdagangan antar negara. 5. Wilayahnya dikelilingi lautan. Berikut ini yang merupakan bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim ditunjukkan oleh nomor option A 1, 2, dan 3, option B 1, 3, dan 5, option C 1, 4, dan 5, option D 2, 3, dan 4, option E 3, 4, dan 5. Coba teman-teman dilihat dulu datanya, mana sih buktinya? Yaps, betul banget, yang C 1, 4, dan 5. Pembahasannya, bukti-bukti prasasti Kerajaan Sriwijaya. Ada prasasti kedudukan bukit, prasasti Talang Tuo,
Prasasti Talaga Batu, Prasasti Kota Kapung, menjelaskan bahwa yang pertama, Kerajaan Sriwijaya menguasai perairan yang amat luas. Kerajaan Sriwijaya disebut kerajaan maritim, yaitu adanya penguasaan lautan atau wilayah perairan yang luas dari Kerajaan Sriwijaya ini. Ini adalah salah satu kategori masuknya sebuah pemerintahan dengan sebutan maritim. Yang kedua, keunikan daerah yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Kebanyakan daerah-daerah yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya berada dekat perairan, daerah pesisir atau pinggir laut atau wilayah yang berada di tepi sungai-sungai besar. Hal ini tentunya membuat wilayah kekuasaannya juga lebih besar kawasan perairannya dibandingkan daratannya. Yang ketiga, pelayaran dan perdagangan dengan jalur laut. Kerajaan Sriwijaya memiliki teknologi yang cukup baik dalam pembuatan maupun penggunaan alat transportasi perairan, entah itu untuk digunakan di sungai atau di laut. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu bukti sejarah yang berupa arca di candi termegah di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Candi yang tiada lain adalah salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Gambar kapal bercandik ganda pada salah satu arcanya dengan jelas menunjukkan bahwa alat transportasi perairan ini merupakan alat transportasi utama mereka. Gitu ya teman-teman, jadi bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim ditunjukkan oleh nomor yang pertama, aktivitas ekonomi mengandalkan sektor perdagangan. Nomor 4, wilayahnya terletak di jalur perdagangan antara negara. Dan yang kelima, wilayahnya dikelilingi lautan. Oke ya, bisa dipahami? Semisal nanti ada requestan dari teman-teman, bisa dituliskan ya di kolom komentar.